Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, pengalaman sampai satu titik tidak akan tolong kita. Bahkan studi yang tinggi satu titik tidak akan tolong kita. Kita butuh favor. Anda percaya enggak? Kita punya Tuhan selalu punya inisiatif untuk membawa sesuatu dia mau kasih buat kita. Amin. Dia melihat seseorang sedang menangis, membutuhkan satu pertolongan. Ini aku kasih. Kita punya Tuhan yang baik banget. Jadi izinkan pagi ini tema saya adalah begini. Bagaimana kita bisa menerima favor? Saudara, saya sering khotbah dan ketemu dengan pengusaha. Banyak yang mengeluh. Bahkan 2 hari lalu saya telepon-teleponan dengan seorang pengusaha besar. Dia pun juga bercerita, kondisi di kita susah. Kalau bisa bertahan itu sudah syukur. Kalau masih bisa survive itu puji Tuhan. Banyak yang bilang mengeluh susah. Bapak Ibu, mereka yang mengeluh susah bukan orang yang tidak punya pengalaman. Mereka sudah di dunia bisnis tahunan. Mereka sudah di dalam dunia pekerjaan, sudah pandai otak mereka. Knowledge, pengetahuan, kemampuan, pandai. Tapi terus terang, hari-hari ini saya sering katakan, 2 tahun sampai 3 tahun ini, kondisi kita akan makin berat dan sulit. Secara apa, Bu? Terutama secara finansial. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu, pengalaman sampai satu titik tidak akan tolong kita. Bahkan studi yang tinggi, satu titik tidak akan tolong kita. Kita butuh favor. Artinya kita tidak bisa, tapi kita bisa dapat. Kita tidak mampu, tapi kita diberkati. Secara logika dari atas sampai ke bawah tidak masuk hitungan. Tapi masuk juga. Itu namanya favor. Bukankah dengan kondisi semakin sulit, semakin kita memerlukan favor itu dalam hidup kita. Orang mengeluh, pekerjaan, omset, pembelian drop drastis. Orang mengeluh, Bu, usaha apa aja, mulai dari yang simple jualan sambal, sampai kuliner, sampai yang gede-gede, semua pada mengeluh omset turun. Semua pada mengeluh pembelian turun. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, bukankah kita butuh di tengah segala keadaan yang serba turun, kok kita tetap naik? Itu namanya favor, Pak. Karena secara kondisi gak bisa, itu namanya favor. Saya berharap kita akan menjadi yang terakhir itu. Kelompok jam 5, orang-orang yang menerima favor. Mari saya tunjukkan. Aduh, keren banget Alkitab itu. Saya tunjukkan perbagian. Saya ajak lihat dari ayat yang pertama tadi, Matius 20, Anda lihat. Kita percaya ya bahwa ini sebuah perumpamaan adalah gambaran tentang Tuhan. Tuan rumah, saya percaya ini menunjuk kepada Tuhan. Ya. Pagi-pagi benar, keluarlah tuan rumah. Anda perhatikan, lihat garis bawahi kata tuan rumah keluar. Lalu kita lihat lagi di ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar. Lalu kita lihat lagi di ayat berikutnya, di ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar. Lalu lihat lagi ayat 6, ia keluar. Anda lihat, 5 kali disebut dia keluar, dia keluar, dia keluar, dia keluar. Tuhan keluar. Tuhan yang inisiatif. Dia keluar bawa apa? Dia keluar bawa berkat, mau kasih kerjaan. Buat orang-orang yang butuh kerjaan.
Anda percaya enggak? Kita punya Tuhan selalu punya inisiatif untuk membawa sesuatu dia mau kasih buat kita. Amin. Engkau enggak keluar apa-apa. Engkau cuman berdiri. Engkau nunggu berkat. Dia yang keluar duluan untuk mendapatkan saudara. Karena dia bilang apa? Aku punya sesuatu untuk aku berikan kepadamu. Dia Tuhan yang suka keluar untuk bagi-bagi. Setuju? Jadi walaupun kondisi sulit, kabar gembiranya adalah begini. Kita punya Tuhan yang suka mendahuluin, yang keluar untuk bagi-bagi. Amin. Saya berharap ini menjadi kekuatan buat saudara. Sampai hari ini Tuhan juga masih keluar-keluar. Dia ketemu di pasar, orang yang butuh kerjaan, dia keluar. Nih, aku mau kasih. Ini aku mau kasih. Dia melihat seseorang sedang menangis, membutuhkan satu pertolongan. Ini, aku kasih. Kita punya Tuhan yang baik banget. Yang suka inisiatif. Anda enggak melakukan apa-apa, Mbak, dia cuma nunggu di pasar, ketap-ketip melek merem, Anda tunggu kapan datang jawaban doa, kapan pertolongan datang, kapan berkat terjadi. Percayalah, sebelum Anda meminta, dia sudah keluar duluan untuk cari. Amin. Jadi jangan patah semangat. Keadaan boleh susah, kita punya Tuhan yang mengatasi segalanya. Amin.